Innal hamdamu lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lebih aku cintai daripada anakku, lebih aku cintai daripada istriku. Ini diucapkan oleh sahabat ini karena memang itu yang dirasakan di dalam hatinya, cintanya kepada Rasulullah. Waktu zaman jahiliyah, perempuan anaknya kan dibunuh. Datang Islam mengajarkan justru siapa yang sabar memelihara anak perempuan, dinding bagi orang tuanya di neraka. Itu yang membuat mereka dari dulu kami bodoh betul. Mau makan unta aja susah, ada unta bahira, ada unta saibah, bayar Pak. Ada Islam, tidak ada lagi unta pantangan-pantangan, tidak ada lagi. Islam pula lah yang mengajarkan bagaimana menjadi suami yang baik bagi istri, bagaimana menjadi ayah yang baik untuk anak. Jadi semuanya itu membuat hati mereka tentram, dan wajarlah mereka sangat mencintai Rasulullah SAW. Kadang memang ahli dewasa dapat hidayah Islam, kaget ya, ternyata Islam harus memuliakan Orang tua. bertentangan dengan batin. Dia benci sama orang tua, sementara Islam menyuruh berbakti kepada orang tua. Akhirnya dia lakukan yang diperintahkan oleh Islam. Mulailah dia berbakti kepada orang tuanya, dia memuliakan orang tuanya. Disitulah dia terkejut perubahan dari orang tuanya itu, sangat menyayanginya, bahkan memberikan harta kepada. Kemudian dia tanya kepada kedua orang tuanya, kenapa kau berubah ayah ibu? Karena kami melihat setelah kau masuk Islam kau sangat memuliakan kami. Itu mah tidak cocok di hati ajaran itu, tapi begitu dilakukan ternyata menimbulkan keajaiban. Siapapun yang menerima ajaran Islam ini, dalam keadaan terpaksa pun, kalau dia amalkan maka akan menimbulkan keajaiban. Sedekah kan tidak masuk akal tuh Pak. Adalah duitnya mulai dikasih itu daerah 10 kali lipat. Nah itu kan sebetulnya tidak cocok di akal kita. Di hawa nafsu kita pun tidak masuk. Tapi rupanya begitu kita amalkan, terbukti Pak, bahwa sedekah mendahului bala. Bala tidak akan pernah bisa mendahului sedekah. Ada ibu-ibu itu, dia dikasih tahu gurunya sedekah itu bisa menghindari bala. Ibu ini tak mengapa ya, dalam aku bulan ini sedekah aku sekitar 500.000. Terus gurunya bilang waktu di pengajian, agak banyaklah sedekahku, masalah ibu sering di jalan, pulang malam. Akhirnya sedekah lagi 3 juta. Sampai akhir bulan aman-aman aja dia Bu. Kali ini pas dia pulang malam, bersin dia, rencana mau ngambil tisu. Pas dia mau ngambil tisu itu kan jauh dipinggirkannya mobil. Dia pas pindah ke lampu sebelah sini, datang mobil untuk ngantam yang sebelah kanan. Insyaallah. Itu dia terkejut. Akhirnya dia terselamatkan asbab sedekah yang dia berikan. Itulah yang membuat dia sangat mencintai Rasulullah sallallahu. Cinta kita ke Rasulullah. Kita akhirnya tahu untuk menenangkan jiwa, menghilangkan stres. Cuman kalau orang Islam yang nggak belajar Islam, ya tetap juga dia stres. Makin sholat makin stres ya. Umur mukminin Khadijah, umur sama Rasulullah udah lama Pak, bahkan umur mukminin Khadijah sempat menggendong Rasulullah ketika bayi. Maka jadi gendong anak orang untuk bisa jadi suami. Jadi Pak, orang ta'arufnya itu dengan laki-laki yang baru dikenal setelah besar. Jumpa di masjid 2-3 kali itu azan bagus suaranya ini baik. Nah itu tuh namanya kenapa? Setelah itu Allah yang disalahkan. Saya panggil dia waktu itu. Kamu kenal suami kamu udah lama calon kamu ini? Belum lagi kita pas dengar suara. Mengapa kita harus mencintai Rasulullah melebihi diri kita sendiri? Kata Umar, karena besok di hari kiamat kita tuh butuh syafaat Rasulullah, bukan istri kita, bukan anak. Nabi Adam berikan kami syafaat. Kata Nabi Adam, aku tidak bisa ngasih syafaat karena aku pernah berbuat dosa dan diusir dari surga. Itu masih mengkhianati kekasih.
Itu yang membuat Allah marah, Pak. Proses hukum itu di bumi ini, Bu. Aku kesalahan aku telah mengkhianati Allah, aku wajar kena usir, aku terima hukuman itu. Itu juga kalau kita tuh mau diampuni Allah, jalanilah proses itu. Ini karena kita udah rajin sholat itu dapat musibah. Dan apa lagi, amalan yang saya buat, Ustaz. Sholat duha saya rajin. Tapi yang kesulitan ini tidak juga begini. Jangan tenang dulu Pak. Kata saya, mana tadi pembayar dosa Bapak di masa lalu. Waktu Bapak kerja dulu, apa yang Bapak lakukan? Ya, ibadah. Istrinya jahat Pak. Pokoknya Bu, kalau sempat saya tambah lagi itu jahat Pak. Di rumah pencuri Pak. Suka beli barang Pak. Istrinya jahat di rumah, tapi singa di hutan takut sama dia. Nah, jadi ibu Allah ya. Dapat istri jahat, tapi di hutan singa takut sama dia. Masya Allah. Ini mungkin proses penghapusan dosa Bapak juga. Bapak Allah kerja dulu gimana? Oh rupanya iya. Jadi dulu tuh banyak orang suka buat guru fiktif untuk penyapuan jalan. Itu kan menzalimi orang Pak. Aturannya orang misalnya gini ya, yang menyapu jalan dari jalan tertutup sampai simpang itu seharusnya misalnya 25 orang. Jadi kan 8 orang selebihnya itu dimakan. Riwayat itu ya. Itu sebenarnya dia 8 orang yang ngangkat itu Pak. Sip pagi sama sip siang. Itu kan anak gua nggak tahu. Akhirnya disuruhnya karena berempat dan habis siang. Gajinya 1. Jadi kasih triplek besar di atas. Selalu saya aja Bu hilang sedang saya di masjid langsung saya mikir. Berarti ada hak orang yang nggak saya keluarkan. Itu kita yang hilang. Iya. Asalnya kan kita introspeksi diri tuh Pak. Jangan salahkan kemana-mana. Dulu saya kan ada kejadian dompet. Tadi padahal Pak ngomong lupa aja Pak. Masalahnya lupa aja. Orang nitip sedekah ke saya. Ustaz saya titip sedekah Ustaz 175. Nanti tolong terserah kamu ngasih. Terlupa di dalam dompet. Sedompet-dompet itu habis Pak. Gara-gara 175 itu berjuta habis jadinya Bu. Sudah itu kita sibuk ngurus SIM, ngurus KTP, ngurus STNK baru. Di situ saya sedikit pun saya tidak menyalahkan Allah. Alhamdulillah ya Allah wajar aku kena, aku lalai. Sedangkan kita aja menyuruh orang sedekah itu segerakan, awak berdiamkan di dompet Pak, habis semua. Berikan kami syafaat. Kata Nabi Ibrahim, bisa kasih syafaat. Aku pernah bohong 2 kali. Padahal kebohongan Nabi Ibrahim itu Pak, strategi dakwah Pak. Dihancurkan oleh Nabi Ibrahim patung-patung persembahan Raja Namrud itu disisakannya kan satu yang besar tuh Pak. Dikasih kapak di tangan patung besar itu. Siapa yang menghancurkan patung-patung kita ini? Kata menterinya, aku ada mendengar bahwa ada seorang pemuda yang sangat membencinya Raja. Siapa dia? Ibrahim, bawa dia kemari. Datang Nabi Ibrahim, kau kan yang menghancurkan patung-patung kami. Udah sejelas yang besar sendiri ini yang utuh, dia yang menghancurkan itu. Mana mungkin, ini patung, mana bisa dia untuk menghancurkan. Udah tahu kalian patung, kenapa kalian sembah? Untuk strategi dakwah aja itu dianggap Nabi Ibrahim bohong. Jujur itu berbuat surga ya. Jadi pas kita mau buat jahat pikir, nanti ditanya sama istri aku dari mana. Aku harus jujur. Istri Nabi Ibrahim nanti jangan sampai kau bilang aku suami kau salah. Kalau kau bilang aku suami kau mati aku. Jadi nanti aku aja aku sebagai saudaramu. Diculiknya lah si Siti Sahari. Ini siapa kau? Ini saudaraku. Akhirnya dibunuh oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Rasulullah yang bisa memberi Syafaat. Artinya bahwa Rasulullah ini maksud terjaga dari dosa dan tidak pernah berbohong, tidak punya ada di jejak digital kebohongan Rasulullah. Nah itu ya Bu ya. Jadi nyuruh sahabat hidup sederhana, dia di bawah sederhana hidupnya Pak. Sambil zikir kita ceritakan Allah dapat jalan keluar ya Pak. Pembelinya di mana Bu? Laku. Alhamdulillah nggak apa sakit hati Allah ini sama aku. Nah, kita misalnya nih Bu, sepi dagangan kita. Apa kata Rasulullah berdoa bahwa ya Allah beri aku kenyang sehari apa sehari, agar ketika kenyang aku bisa bersyukur kepadamu, agar ketika lapar aku bisa bersabar. Nah, nanti kalau hamba aku ini aku kasih jual beli aja terus nanti lupa dengan waktu ini. Dia pasti akan lalai dari mengingat aku. Aku dikasih Allah lah sepi. Habis itu lah
Kita kesempatan menangis, meminta tolong kepada Allah. Tidak ada kami bisa minta tolong yang lain ya Allah. Lagi bila susah ya gitu. Dia tidak penting buku. Ya orang kan ada cara menaikkan follower, cara supaya orang mau membeli barang kita. Dia tidak ada. Macam di pasar pusat dulu Bu almarhum Pak Ujang yang jual daging. Kemana dia tahu ilmu marketing yang jelas ibu-ibunya mau belanja daging sama dia Pak. Saudara sedekah, asal datang buka, bentar ya Kak, tunggu ya. Mau nunggu baru dibuatnya Kak. Betul, apa mau lebihnya Kak? Hati mau jangan, lebihnya hati. Beli sama dia sampai daging kawan-kawannya itu dia jual. Kawannya itu dulu kerja di tempat kamar kosong semua. Dia semua jual daging kawannya itu. Dia nak berdagang melebihkan. Ini ibu berdagang betul-betul Bu. Seangin. Sematur. Seangin. Jadi betul-betul sematur Pak. Diukurnya betul, diambil satu buah. Main, siapa yang mau belanja? Ada ibu-ibu lontong enak tapi sepi Bu. Saya coba di lontong itu lupa dihitungnya jumlah saya lontong itu berapa ribu. Nampak mulutnya itu. Pantas orang tak mau itu. Macam-macam mie ayam. Kenapa di depan masjid Amrul tulang mewah jual mie ayam. Dia tak mau tahu Pak, orang mau lapar mau tidak, yang jelas jumbo masuknya. Belum di masjid itu Pak. Jadi dia udah tahu datang itu harus sambil sedekah. Nah itu yang membuat orang-orang yang pakai jalur langit itu pasti tenang jiwa. Jadi saat sepi pun dia bahagia. Di saat sepi pun dia bahagia jadi. Kemudian disambung oleh sahabat itu. Makanya setiap hari itu ya Rasulullah, aku berusaha untuk mendatangimu untuk menatap wajahmu. Menatap wajah laki dan orang nengoknya. Wajah Rasulullah itu Pak, karena ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan memang berbeda Pak. Sampai kata Ummu Makbar, aku pernah ingin melontarkan kata-kata kasar kepada Rasulullah, tapi ketika melihat wajahnya terkunci mulutku. Itu tanya bagus. Dan itu saya katakan ibu-ibu dulu, ibu gimana? Ambil tiap hari baca Quran. Iya Ustazah kami ini agak kejam sedikit katanya. Pokoknya harus gaji Pak. Tapi nurut ibu-ibu itu sama ustazahku. Sama ustazahnya itu saya sangka mau nikah ini Pak. Macam masih kecil wajahnya itu Pak, rupa tak udah besar. Termotivasi Pak, saya jadinya Bu. Coba lagi daripada ibu beli skincare mahal Bu. Iklannya tak semua Pak. Banyak perawatan mahal. Dan hari Ahad kedua bulan lalu kalau tidak salah saya saya ada jumpa tuh atu di masjid umur 93 tahun. Ya Allah Pak, sehat walafiat Pak. Makan atau pantan atau itu. Rupanya pengurus masjid itu sampai menyediakan tempat khususnya Pak. Dia pokoknya baca Quran setiap hari. Pokoknya harinya itu satu Quran hari itu berapa? Dan kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Karena itu semua akan membuat hati kita menjadi subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.